Salam, perkenalkan nama saya Iming Yenale dengan NIM 2.03.2022.0010. Di video ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Teori Sosial 2. Baik, yang pertama, pengertian teori. Teori adalah susunan dalil, konsep, dan gagasan dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan pengertian, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, asas, dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan pendapat, cara, aturan untuk melakukan sesuatu. Menurut Hendriksen, pengertian teori adalah suatu susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk suatu bidang yang dipertanyakan. Menurut Kerlinger, teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya, yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Berikut latar belakang teori sosial modern. Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Pada permulaan abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala ini berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, bertambahnya kriminalitas, dan lain-lain. Konsekuensi gejolak sosial itu, perubahan besar masyarakat pun tak terelakkan. Perubahan masyarakat itu menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras untuk sampai pada kesadaran bahwa pendekatan sosiologi lama model Eropa tidak relevan lagi. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Maka lahirlah sosiologi modern. Teori sosiologi modern memiliki corak yang berlawanan, yakni memusatkan analisanya pada aliran-aliran pemikiran sosial. Hal ini bermakna bahwa teori sosiologi pun mengalami perubahan dari fase awal perkembangannya mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat karena setiap ilmu pengetahuan merupakan hasil konstruksi zamannya. Berikut tokoh-tokoh aliran-aliran utama dalam teori sosial Amerika pada abad ke-20 dan pemikiran mereka. Yang pertama, William Graham Sumner. Sumner hidup dari tahun 1840 sampai 1910. Salah satu pokok pemikiran Sumner adalah Darwinisme sosial. Sumner adalah pendukung Darwinisme sosial, gagasan yang meminjam konsep seleksi alam dari teori evolusi Darwin dan menerapkannya pada masyarakat manusia. Menurut Sumner, kompetisi sosial adalah mekanisme alami yang memungkinkan individu atau kelompok yang paling adaptif bertahan, sementara yang lemah akan tersingkir. Pandangan ini sering digunakan untuk membenarkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, Robert Ezra Park. Park hidup dari tahun 1864 sampai 1944. Salah satu inti pemikiran Park adalah konsep ekologi manusia. Park mengadaptasi konsep dari ekologi biologi untuk menganalisis kehidupan sosial manusia, khususnya di lingkungan perkotaan. Ia melihat kota sebagai laboratorium sosial, di mana hubungan antar individu dan kelompok berkembang secara alami seperti ekosistem. Park mempelajari bagaimana individu dan kelompok bersaing untuk ruang, sumber daya alam, dan pengaruh, mirip dengan cara spesies bersaing di alam. Yang ketiga, George Herbert Mead. Mead hidup dari tahun 1863 sampai 1931. Salah satu pemikiran Mead yaitu interaksionisme simbolik. Mead adalah salah satu pelopor utama interaksionisme simbolik yang berfokus pada cara individu menciptakan makna melalui interaksi sosial. Menurut pendekatan ini, makna membentuk melalui simbol-simbol seperti bahasa yang dimediasi oleh interaksi antar individu. Berikut teori fungsionalisme. Fungsionalisme adalah teori filsafat yang menganggap fenomena mental dalam kesatuan dinamis sebagai suatu sistem dari fungsi untuk pemuasan kebutuhan yang sifatnya biologis. Fungsionalisme adalah sebuah pemikiran yang tidak menolak substansi material, tetapi menyatakan bahwa pada akhirnya semua substansi bersifat material.
Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Kelemahan teori fungsionalisme. Kelemahan teori fungsional adalah gagalnya menjelaskan kenapa masyarakat itu berbeda atau justru memiliki kesamaan. Antropolog fungsionalisme menganggap dunia tertib, memberi sedikit perhatian atau bahkan tidak memberi perhatian pada kompetisi dan konflik. Teori ini tidak berhubungan dengan sejarah, mengabaikan proses sejarah. Teori ini juga tidak menjelaskan perubahan sosial dan budaya, sebagaimana ia dulu memandang masyarakat sebagai sesuatu yang stabil dan tetap. Berikut teori konflik sosial. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada dalam keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik equilibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Berikut uraian rinci Talcott Parsons dan George Holmes. Yang pertama, Talcott Parsons. Parsons hidup dari tahun 1902 sampai 1979. Parsons dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sosiologi pada abad ke-20. Parsons adalah seorang sosiolog Amerika dari tradisi klasik yang paling dikenal karena teori tindakan sosial dan fungsionalisme strukturalnya. Pemikirannya menekankan bagaimana elemen-elemen dalam masyarakat bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan keteraturan sosial. Gagasan utama dari Talcott Parsons yaitu tindakan sosial. Parsons memperkenalkan konsep tindakan sosial yang dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya. Tindakan ini terdiri dari 4 elemen: aktor, tujuan, situasi, dan norma. Keempatnya bekerja dalam konteks sistem sosial yang lebih besar. Berikut struktur fungsionalisme. Parsons menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Misalnya, institusi seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Berikut, Parsons menciptakan kerangka agil untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial bertahan dan beradaptasi. Agil. A. Adaptation. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungan internal. G. Goal attachment. Sistem menetapkan tujuan dan mencapainya. I. Integration. Sistem menjaga kohesi internal dan mengelola konflik. L. Legacy atau part-time maintenance. Sistem menjaga dan memperbarui pola nilai budaya yang mendukung keberlanjutannya. 2. George Casper Holmes. Holmes hidup dari tahun 1910 sampai 1989. Holmes adalah tokoh di bidang sosiologi asal Amerika Serikat dan merupakan pendiri sosiologi perilaku dan pencetus teori pertukaran sosial. Holmes mengawali pendidikan tinggi di Harvard College pada tahun 1982. Ia dikenal karena risetnya yang bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut perilaku sosial. Holmes dipengaruhi oleh prinsip-prinsip psikologi behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh rangsangan dan respon, serta imbalan dan hukuman. Dalam pandangan Holmes, perilaku sosial didasarkan pada 2 aspek: perasaan individu dan keputusan rasional mereka. Individu cenderung melakukan tindakan berdasarkan evaluasi terhadap imbalan yang mereka terima dari interaksi sosial. Persamaan dan perbedaan setiap teori. Teori fungsional dan teori konflik adalah 2 pendekatan utama dalam sosiologi untuk memahami struktur dan dinamika masyarakat.
persamaan dan perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama persamaan. Fokus pada masyarakat. Kedua teori ini sama-sama mengkaji masyarakat sebagai unit yang lebih besar dan berusaha menjelaskan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi di dalamnya. Menggunakan pendekatan makro, baik teori fungsional maupun teori konflik, melihat masyarakat dari perspektif makro, artinya mereka berfokus pada struktur sosial dan sistem yang lebih besar, bukan pada individu. Berikut menganalisis stabilitas dan perubahan. Kedua teori ini mempertimbangkan bagaimana stabilitas tercapai dalam masyarakat dan bagaimana perubahan sosial bisa tercapai, meskipun mereka menyoroti proses tersebut dengan cara yang berbeda. Yang berikut perbedaan. Pandangan terhadap struktur sosial. Teori fungsional menganggap masyarakat sebagai sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas sosial. Setiap bagian masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, institusi keluarga, pendidikan, dan agama berfungsi untuk menjaga harmoni sosial. Teori konflik menekankan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Fokus utama adalah ketidaksetaraan, eksploitasi, dan konflik yang terjadi antara kelas sosial, ras, atau gender. Teori ini percaya bahwa perubahan sosial biasanya muncul akibat ketegangan dan konflik antara kelompok yang berbeda. Yang berikut pandangan terhadap perubahan sosial. Teori fungsional, perubahan sosial dipandang sebagai proses yang lambat dan bertahap yang terjadi ketika fungsi-fungsi sosial yang ada tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga reformasi dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan. Teori konflik, di mana perubahan sosial dianggap sebagai hasil dari ketegangan dan konflik antara kelompok yang saling bertentangan. Perubahan ini bisa terjadi dengan cepat dan revolusioner, biasanya setelah ketegangan mencapai titik puncak. Jadi kesimpulannya, teori sosial berkembang seiring dengan perubahan zaman, dari era pramodern hingga era modern, dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa teori sosial utama meliputi teori fungsionalisme, teori konflik, teori interaksi simbolik, dan teori kritis. Semua teori ada untuk kepentingan zaman dan kemajuan.